Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan hasil laporan PLP 1 di MTS Nurul Ilmi Ranggata. Baik, namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, NIM 19091102, kelas 3D. Baik, langsung saja ke bab 1, visi, misi dan SOTK sekolah. Baik, yang pertama visi dan misi sekolah. Adapun visi sekolah, alim, amil dan kholis. Dan misi sekolah yang pertama, mencetak generasi insan khairu ummah. Yang kedua, mencetak siswa yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mendidik siswa untuk memahami Islam dengan benar. Baik, yang keempat, mendidik siswa yang berdaya saing tinggi. Poin ke B, deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Usaha yang dilakukan yaitu siswa dituntut untuk berilmu, memulai pendidikan baik secara formal melalui teori kognitif di kelas seperti ilmu pengetahuan ilmiah, melalui kegiatan di pondok. Baik, yang amil mengamalkan seperti kegiatan sholat berjamaah dan mengajak untuk bangun malam untuk berpuasa, untuk mengamalkan visi amil kholis, ikhlas beramal, belajar dengan ikhlas walau kondisi dan sarana dan prasarana kurang. Baik, yang C, struktur organisasi sekolah dan deskripsi tugas masing-masing komponen. Langsung saja ke tugas masing-masing komponen. Yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab. Yang kedua, wakil kepala madrasah bertugas dalam membantu kepala sekolah. Yang ketiga, sekretaris. Yang keempat, waka sekolah bertugas untuk mengatur kurikulum atau mata pelajaran dan semua kegiatan dari siswa. Yang kelima, tata usaha bertugas sebagai mengatur ekonomi masalah keuangan dalam persekolahan. Yang keenam, operator bertugas sebagai mengirim file atau berkas sekolah untuk menyampaikan kepada atasan. Baik, yang ketujuh, wali kelas bertugas sebagai pengatur di dalam kelas. Yang terakhir, guru bertugas sebagai pengajar di sekolah. Baik, poin ke D, deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK. Membentuk SOTK membagi sesuai dengan kinerja masing-masing, mengontrol kinerja. Baik, bab kedua, kultur sekolah. Yang pertama atau A, deskripsi kegiatan 3S, yaitu sapa, senyum dan salam. Di MTS Nurul Ilmi ini sejak dulu sudah menerapkan kegiatan 3S, yaitu sapa, senyum dan salam sebagai ciri khas di lingkungan madrasah guna untuk menciptakan lingkungan atau susunan yang nyaman dan indah. Setiap siswa ketika bertemu dengan guru, mereka senyum, mengucapkan salam
dan bersalaman terlebih dahulu. Begitupun dengan sesama siswa. Kegiatan sapa ini adalah bentuk untuk mempererat tali silaturahmi antara siswa, baik guru dengan orang tua siswa. Ketika siswa bertemu dengan guru, saling sapa, bertutur kata, saling menghormati, bersikap sopan dan santun sebagai bentuk rasa hormat kepada guru. Kegiatan senyum ini harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah ketika bertemu dengan sesama siswa maupun guru. Sebelum kegiatan proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas, siswa mengucapkan salam kepada guru dan berdoa sebelum memulai kegiatan belajar. Begitupun ketika siswa bertemu guru secara formal. Namun di masa pandemik COVID-19 ini, kegiatan 3 sebelum berlaksana dengan maksimal karena harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. B. Deskripsi sekolah atau termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Mengenai prestasi bidang akademik siswa atau siswi Madrasah Nurul Ilmi Ranggagata dengan masih mengikuti kegiatan lomba akademik sebagai bentuk keikutsertaan atau apresiasi madrasah di lomba tingkat kecamatan dan dalam rangka HUT Kemenak yang diadakan setiap tahunnya, seperti lomba pidato 3 bahasa, yaitu pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab, yang diwakili oleh 1 orang dan mengikuti lomba, yaitu lomba tartil atau tahfiz Quran. Dan alhamdulillah siswa atau siswi santri Nurul Ilmi atau MTS Nurul Ilmi ini yang mengikuti lomba pidato tersebut berhasil dikirim atau lolos ke lomba tingkat KKM Kabupaten sebagai wakil madrasah tingkat kecamatan. Dan strategi madrasah dalam mencapai prestasi akademi tersebut ialah dengan melaksanakan bimbingan mata pelajaran yang diikuti siswa tersebut oleh masing-masing guru mata pelajaran. Dan persiapannya itu 1 bulan sebelum lomba. Pidato diadakan, sudah dilakukan bimbingan les tambahan di luar jam pelajaran guna untuk memaksimalkan melatih kelancaran berpidato dan membawa wawasan pengetahuan. Baik yang C, deskripsi sekolah atau termasuk siswanya memiliki prestasi non akademik dan bagaimana strategi sekolah dan dalam mencapai prestasi tersebut. Prestasi bidang non akademik siswa MTS Nurul Ilmi Ranggagata di cabang olahraga seperti futsal yang dilaksanakan, dan kemarin siswa Nurul Ilmi mengikuti kejuaraan futsal di tingkat MTS se-kabupaten sebagai bentuk kesertaan atau apresiasi madrasah di pertandingan tersebut berkat
Berkat ketekunan dan kegiatan siswa dalam melatih futsal yang alhamdulillah tercapai atau mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. Baik, yang ketiga atau yang D, deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam MTS Nurul Ilmi Ranggagata sudah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah, di mana pemakaiannya hari Senin sampai hari Selasa menggunakan seragam putih biru, sedangkan hari Rabu sampai hari Kamis menggunakan seragam pramuka. Kemudian hari Sabtu sampai Minggu menggunakan seragam Muslim atau seragam imtak. Siswa di madrasah Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini untuk laki-laki atau santriwan menggunakan peci hitam, sedangkan untuk perempuan atau santriwati diwajibkan untuk memakai jilbab muslimah yang menutup aurat. Yang E, deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Baik, yang F, deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komit sekolah. Komit merupakan komponen yang sangat penting di dalam lembaga pendidikan. Baik, yang G, deskripsi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi pelanggaran merupakan suatu tingkat laku yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Baik, yang H, deskripsi permasalahan non akademik yang biasanya di dalamnya peserta didik di sekolah dan solusi. Baik, langsung ke bab 3, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama atau A, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler, yaitu jadwal pembinaan siswa. Yang pertama yaitu rihlah atau rekreasi. Kegiatan rihlah ini dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Kegiatan ini bertujuan untuk refreshing dan ada kalanya kegiatan ini dirangkai dengan pembagian hasil belajar atau bisa disebut dengan raport yang diikuti oleh seluruh keluarga besar MTS Nurul Ilmi seperti guru dan siswa semuanya dan jajaran yang lain. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan untuk di tempat-tempat wisata seperti pantai dan kolam berenang. Kedua, mukhayyam Al-Quran atau bisa disebut dengan kemah Quran, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan non-akademik seperti menambah jumlah hafalan. Santri MTS Nurul Ilmi Ranggagata diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan satu kali dalam satu semester dan berlokasi di camping ground, yaitu pantai dan hutan. Yang B, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Nurul Ilmi berupa kegiatan pramuka, karate, pembinaan bahasa Inggris dan Arab, dan klub olahraga. Jadi dalam satu minggu siswa atau siswi MTS Nurul Ilmi mengikuti ekstrakurikuler tersebut.
Baik, adapun hari atau jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut pada hari Selasa dan Kamis sore dan pagi siswa atau siswi mengikuti study club bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sedangkan karate dilaksanakan pada hari Jumat sore. Adapun kegiatan pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu, sedangkan olahraga klub dilaksanakan pada hari Jumat. Baik, langsung ke bab 4. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah yang pertama atau A, masuk sekolah. 1. Proses belajar mengajar di sekolah dimulai pada pukul 7.30 atau bisa disebut dengan setengah 8. 2. Hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, siswa diwajibkan piket atau membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat, siswa yang tidak masuk karena sakit atau ada keperluan lain, maka harus ada pemberitahuan atau berupa surat izin. Yang kelima, siswa diwajibkan untuk berdoa dan menyanyikan Mars Nurul Ilmi sebelum masuk ke dalam kelas. Yang B, pakaian siswa atau siswi. Yang pertama, siswa wajib menggunakan seragam sekolah dengan atribut ketentuan sebagai berikut. Hari Senin sampai hari Selasa seragam putih biru, dengan hari Rabu dan hari Kamis imla, sedangkan Sabtu sampai Minggu pramuka. Yang kedua, ketentuan seragam harus syar'i. Seragam baju putri harus di bawah lutut dan menggunakan jilbab yang menutup dada serta tidak transparan. Yang C, kewajiban siswa. Yang pertama, taat atau hormat dan sopan kepada guru atau staf serta sesuai teman. Yang kedua, ikut membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Ketiga, ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah. Keempat, ikut menjaga dan memelihara gedung, sarana dan prasarana sekolah dengan tidak mengotori dan mencoret-coret tembok serta bangku. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, menaati tata tertib sekolah secara keseluruhan. Baik. Yang ketujuh, menjaga pergaulan antara siswa putra dan putri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Keempat, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Yang D, lapangan siswa. 1. Dilarang meninggalkan kelas atau sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung tanpa seizin guru atau kepala sekolah. Yang kedua, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan atau berhias yang tidak sesuai dengan ketentuan di sekolah. Keempat, dilarang membuang sampah sembarangan baik di dalam maupun di luar sekolah atau kelas. Baik, yang terakhir, dilarang merokok bagi yang putra di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam
presentasi kami ini, semoga ada manfaatnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.